Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Kamis, 21 Mei. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini untuk membedah pergerakan instrumen keuangan terkini. Jadi, ada beberapa ide trading euro dan emas terkait pelemahan dolar. Kita bahas di grafik nanti. Mari kita lihat daftar berita. Hari ini, Kamis, berita euro pagi tadi agak lemah, dan jam 15.30 akan ada berita dolar. Ada berbagai berita, mulai dari sektor konstruksi, tunjangan, Philadelphia, serta indeks aktivitas bisnis. Sebagian besar keluar pada pukul 15.30, hanya satu jam 16.45, dan itu menarik. Mari kita lihat apa yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo kita mulai. Jadi, kita akan mulai dengan harga emas, yang kemarin memberikan pergerakan bullish yang sangat bagus. Dan pergerakan bullish kemarin, pada hari Rabu, tidak terkait dengan berita Amerika. Setidaknya bukan berita reguler. Mulai pukul 17 waktu Moskow, kita benar-benar naik tajam sebanyak 8.000 poin. Dan saat ini, tepat sekarang, kita sedang menguji zona pembalikan bullish. Dan sangat mungkin instrumen ini akan memberikan kita gelombang ketiga kenaikan pada sesi Amerika. Sederhananya, orang Amerika hari ini bisa saja mengulangi pergerakan kemarin untuk kedua kalinya, atau setidaknya menciptakan kejutan bagi para penjual short yang sudah menjual sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, semua yang menjual kemungkinan besar akan terkena stop loss. Saya kira logis jika mereka dikeluarkan dari level 4.589. Lalu setelah itu melanjutkan ke target-target besar berikutnya. Secara umum, ini adalah area yang menarik. Meskipun Asia dan Eropa hari ini cenderung melakukan short, namun mereka tidak benar-benar membalikan pergerakan bullish dari sesi Amerika kemarin. Ngomong-ngomong, kemarin saya bilang bahwa ekstremum Asia dan Amerika ini akan ditembus, dan memang itulah yang terjadi. Dan mereka yang mengandalkan pembalikan bullish kemarin bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Hari ini, kita bisa bermain dalam skala yang lebih besar, tapi persentase deposit bisa diatur-atur di sini, karena stop loss-nya lebih besar. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Untuk pasangan euro-dolar, gambarnya benar-benar sama persis. Orang Amerika kemarin sudah membeli kembali, hari ini Eropa sudah mengambil keuntungan dari pembalikan bullish. Dan Amerika juga bisa ikut mengambil keuntungan. Tapi kita punya sedikit pembalikan bearish, jadi kalian harus hati-hati di sini. Dan semuanya tetap sama. Kita sudah lama turun, tapi tidak benar-benar menyingkirkan siapapun. Instrumen ini berada di antara dua pembalikan. Ini yang bearish, dan ini yang bullish. Bergerak seperti ikan yang menabrak es. Secara logis, seharusnya instrumen ini menyingkirkan para penjual, setidaknya dalam 1 minggu ke depan, dan idealnya naik lebih tinggi, lalu melanjutkan penurunan sesuai rencana besar menuju penurunan yang sudah berkali-kali saya sebutkan, ke level 1,14 dan 1,13800. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Pasangan pound sterling dolar juga mengalami koreksi bullish. Tapi di time frame besar, tentu saja masih terlalu dini untuk menjual. Setidaknya sampai ke level 50% Fibonacci dari penurunan keseluruhan yang terjadi minggu lalu. Semakin tinggi ditarik, semakin baik untuk kita. Dan penurunan selanjutnya akan terjadi dalam struktur 3 gelombang ABC. Dolar Kanada sedang naik, dan zona untuk penjualan masih lebih tinggi. Untuk pembelian, jika Anda tidak melakukannya di bawah, maka di sini tidak ada yang bisa dilakukan.
Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen bergerak seperti ikan Jepang yang menabrak es, atau menghantam es pada pembalikan bearish besar. Tapi tentu saja masih bisa sedikit lebih tinggi lagi. Naik sedikit lagi dan akan masuk akal jika dia turun dari 160. Itu tentu saja akan bagus. Setidaknya di sini bisa diambil rasio 1:1. Mengenai minyak, hari ini cadangan instrumen naik. Di sini ada penggabungan kontrak sehingga grafiknya agak tidak biasa. Namun, instrumennya benar-benar bullish. Dan mungkin kita melihat adanya pembalikan baru pada struktur long. Pembalikan short dan long, dari mana kita bisa membeli dengan skema sederhana seperti ini. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Untuk Bitcoin, sedang turun, tetapi belum menguji pembalikan short. Jadi di sini tidak ada yang menarik bagi kita. Untuk pasar saham Amerika, khususnya S&P 500 pada time frame H4, tidak menunjukkan situasi perdagangan yang menarik. Instrumennya bergerak sideways dengan cukup lesu. Tidak ada level penting yang menarik. Ekstremum ini sudah ditembus, jadi tampaknya mulai terjadi pergerakan sideways. Dan menurut saya, ini bukan tempat yang tepat untuk kita. Nasdaq juga meniru semuanya. Di sini juga terjadi penembusan. Sekarang tertahan di pembalikan short. Pada dasarnya, permainan di sekitar pembalikan masih berlanjut. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Dolar franc. Pelemahan dolar terjadi di sini, meskipun tidak terlalu aktif. Saya ingatkan, hari ini Kamis, besok Jumat, dan saya berharap minggu perdagangan bullish bisa ditutup untuk kita. Secara umum saya mendukung penguatan, tapi tentu saja koreksi yang sedang kita lihat sekarang juga mungkin terjadi. Jadi, koreksi itu memang wajar saja. Jika terjadi koreksi yang benar-benar dalam, maka area untuk membeli di pembalikan long di sini akan sangat menarik untuk dibeli. Untuk cross pair kita masih belum bergerak. Hanya terjadi koreksi yang lesu. Tidak ada perubahan signifikan. Dolar Selandia Baru terhadap franc berada di bawah level terendah tahun ini. Dan dolar Australia akhirnya mulai terkoreksi. Saya berharap semua euforia bullish ini segera runtuh, dan nanti bisa melepas grid penjualan setidaknya di euro dolar Australia. Jika belum masuk posisi, maka di bawah 1,59754 bisa pasang grid limit pembelian. Euro franc Swiss sedang sideways di zona ini, dan secara umum memang menarik, terutama jika Anda siap memasang stop loss di bawah low May. Untuk silver, saya ingatkan bahwa kita punya pin bar dalam tren turun. Dan secara logis, instrumen ini seharusnya bergerak ke bawah menuju low beberapa minggu terakhir. Oleh karena itu, di sini sebaiknya memilih setup short. Dan mereka yang mengandalkan breakdown untuk posisi short sudah mulai mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit di sini. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.